Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih itu kejadian atau bahasa Inggrisnya event gitu. Kejadian. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada ruang sampel ya. Pada percobaan acak pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Jadi kalau kita melempar sebuah dadu, bisa aja muncul 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Jadi ruang sampelnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari percobaan melempar sebuah dadu. Nah, kita misalkan nih, A. Huruf A merupakan suatu kejadian muncul angka genap. Jadi kalau genap itu 2, 4, 6 gitu ya. Nah, jadi A kita definisikan kejadian muncul angka genap. Berarti A elemennya 2, 4, 6. Oke. Perhatikan bahwa untuk setiap elemen di A juga terdapat di S. Maksudnya gini, A kan ada 2. 2 itu ada nggak di S? Ya ada gitu. 4. 4 ada di ruang sampelnya gitu. 4 ada di sini, 6 ada di sini. Jadi untuk setiap elemen di A juga terdapat di S. Ya. Artinya 2, 4, 6 itu ya ada di ruang sampelnya S. Itu maksudnya. Kemudian sehingga A merupakan subhimpunan dari S. Jadi kita nyatakan seperti ini dia. Jadi A itu subhimpunan dari S atau subset. A itu subset dari S. Artinya semua elemen yang ada di A itu ada di S gitu. Itu maksudnya artinya A itu subhimpunan dari S. Jadi jumlah elemen dalam kejadian A sebanyak 3 ya. Itu dia. Jadi kejadian itu di sini kejadian itu merupakan kejadian A ini merupakan subhimpunan dari S. A itu bagian dari S, seperti itu dia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Misalkan B ini kejadian muncul angka prima. Ingat angka prima itu di sini bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1, oke, dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi misalkan B merupakan kejadian muncul angka prima 2, 3, 5 gitu ya. Perhatikan bahwa untuk setiap elemen di B juga terdapat di S. Jadi ini kan B kan 2, 3, 5. Jadi elemen 2, 3, 5 ini ya ada di S itu. Sehingga B merupakan subhimpunan dari S. Atau B notasinya seperti ini dia. Nah, B notasinya subhimpunan dari S itu dia. Jumlah elemen dalam kejadian B adalah sebanyak 3. Oke. Kemudian misalkan C. Misalkan C merupakan kejadian muncul angka lebih besar dari 5. Ya, C yaitu elemennya 6. Hanya ada satu elemen. Perhatikan bahwa untuk setiap elemen di C juga terdapat di S. Benar ya. Sehingga C merupakan subhimpunan dari S. Atau dinyatakan seperti ini dia. Jadi jumlah elemen dalam kejadian C adalah sebanyak 1. Jadi intinya kejadian itu maksudnya kejadian atau event itu merupakan subhimpunan dari ruang sampel S gitu. Kejadian merupakan subbagian dari ruang sampelnya. Kita ingat A tadi kejadiannya, ingat tadi S tuh ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percobaannya melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali. Kemudian kita misalkan A itu kejadian muncul angka genap, maka elemennya 2, 4, 6. Kemudian kejadian B itu menyatakan muncul angka prima, berarti 2, 3, 5 ya. C itu kejadiannya bilangan lebih besar dari 5, maka 6 seperti itu ya. Jadi seluruh kejadian di sini merupakan subhimpunan dari ruang sampelnya, bagian dari ruang sampelnya. Oke, kita lanjut. Nah, gini. Oke, tadi sudah tahu ya, kalau A itu kita misalkan muncul angka genap, B muncul angka prima, C muncul angka lebih besar dari 5. Oke, misalkan teman-teman sekarang ada dadu, lempar. Udah dilempar, oh ternyata muncul angka 4. Nah, karena muncul angka 4 artinya kejadian A sudah terjadi. Ya, itu dia. Ingat tadi kejadian apa? Muncul angka genap, 2, 4, 6. Terus teman-teman ambil dadu, coba aku lempar. Ternyata pas dilempar muncul angka 4. Kita menyatakan bahwa kejadian A telah terjadi. Kenapa? Karena kan angka 4 kan ada di kejadian A. Kejadian A itu apa? Muncul angka genap 2, 4, 6.
Kita mengatakan kalau kita sudah lempar dadu muncul angka 4, kejadian A telah terjadi. Ini dia. Nah, kejadian A telah terjadi. Kejadian B tadi angka prima 235. Pas dilemparkan muncul angka 4. Berarti kejadian B ya nggak terjadi. Gitu ya, kejadian B nggak terjadi. Karena kan kejadian B kan 235. Sementara pas dilempar yang muncul angka 4. Gitu dia. Dan kejadian C juga nggak terjadi. Kan yang dilempar kan muncul angka 4. Gitu kan, yang dilempar kan muncul angka 4. Jadi kejadian A terjadi, kejadian B nggak terjadi, kejadian C nggak terjadi. Itu dia. Kemudian, misalkan Anda melempar sebanyak 1 kali, sehingga muncul angka 6. Nah, ini dicoba lagi nih. Aku mau melempar dadu lah. Tek. Pas lempar dadu, muncul angka 6. Nah, ternyata muncul angka 6. Sehingga kejadian A telah terjadi, karena A kan tadi kan 246. Berarti kejadian A telah terjadi. Kejadian B nggak terjadi, karena kejadian B itu elemennya 235. Kejadian C ya terjadi. Kejadian C kan sebelumnya kan, kejadian C kan tadi dia bilang, kejadian C muncul angka lebih besar dari 5. Berarti ketika sebuah dadunya dilempar, kemudian muncul angka 6, maka kita mengatakan kejadian A telah terjadi, kejadian B tidak terjadi, kejadian C terjadi. Nah, itu dia. Paham ya maksudnya terjadi itu ya? Itu dia. Nah, sekarang apa sih itu kejadian elementer atau bahasa lainnya kejadian sederhana? Jadi kejadian elementer atau kejadian sederhana itu elemen dari kejadian itu hanya ada satu gitu. Jadi C, tadi kan ingat C itu kejadian di mana muncul angka lebih besar dari 5. Maka elemennya itu 6. Kan cuma ada satu. Nah, C itu namanya kejadian elementer. Karena jumlah elemennya cuma satu, namanya kejadian elementer. Jadi kejadian elementer atau kejadian sederhana itu jumlah elemen dalam kejadiannya itu hanya ada satu. Paham ya? Itu kejadiannya hanya istilah aja. Misalkan D kejadian muncul angka lebih besar. Misalkan D merupakan kejadian muncul angka lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2 ya 1. 2 nggak termasuk kan lebih kecil dari 2. Sehingga D itu merupakan kejadian elementer atau kejadian sederhana. Itu dia. Misalkan nih, sebuah dadu tadi kan bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Terus teman-teman lempar sekali. Misalkan kita definisikan E merupakan kejadian muncul angka 7. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, itu namanya kejadian mustahil. Jadi ada namanya kejadian mustahil gitu. Kalau kejadian mustahil itu kejadian yang nggak mungkin terjadi. Misalkan kita definisikan E merupakan kejadian muncul angka 7 pada pelemparan sebuah dadu. Maka E merupakan kejadian mustahil, nggak mungkin dadu. Dadu kan hanya ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus teman-teman lempar. Kejadian E itu kejadian muncul angka 7. Maka E itu kejadian namanya mustahil. Di sini saya buat Z ya. Maka Z merupakan kejadian mustahil. Tidak akan pernah muncul angka 7 itu. Jadi cara kita menuliskannya Z kosong gitu, himpunan kosong, atau itu nggak ada isinya, nggak ada elemennya. Itu dia ya, paham ya? Kemudian apa itu kejadian pasti? Kejadian pasti ya kejadian yang pasti terjadi. Misalkan kita buat F itu kejadian muncul misalkan F itu kejadian muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Itu F. Terus teman-teman lempar dadu, muncul angka 3. Angka 3 ada di F nggak? Ada di F. Lempar dadu. Muncul angka 1. Angka 1 ada di F nggak? Ada. Muncul angka 5. Teman-teman melempar dadu, muncul angka 5. Angka 5 ada di F nggak? Ada. Jadi setiap teman-teman melempar dadu, lempar terus, pasti angkanya itu ada di F. Nah, F itu namanya kejadian pasti. Artinya kalau teman-teman melempar dadu, berapapun teman-teman lempar dadu, hasilnya selalu ada di F. Tadi ingat, F itu kejadian muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap percobaan lempar dadu selalu ada di F, sehingga F itu namanya kejadian pasti.